Bayangkan hujan deras malam hari di parkiran gedung sepi. Wanita Korea 23 tahun berpakaian lusuh berlari mencari tempat berteduh. Ia melihat mobil hitam mewah. Bagasinya sedikit terbuka. Tanpa pikir panjang, ia masuk dan bertidur meringkuk di dalamnya. Ia tak tahu, mobil itu milik pria Korea 32 tahun, CEO muda berwajah dingin yang hidupnya berubah sejak menemukan gadis itu di bagasi mobilnya. Dan inilah kisahnya. Langit sore itu berwarna oranye pucat saat gadis itu berlari di antara deretan mobil mewah di area parkir bawah tanah sebuah gedung tinggi. Napasnya tersengal, tubuhnya dibalut jaket usuh yang sudah tak jelas warnanya. Namanya Miku. Sejak 2 bulan lalu, ia hidup di jalanan setelah tempat kosnya disita dan pekerjaannya di kafe berakhir karena pandemi kecil yang memukul usaha kecil di kota itu. Miku tak punya siapapun. Ia menatap langit yang mulai gelap dari celah sempit antara gedung, lalu mengusap matanya yang basah. Hanya butuh tempat untuk tidur sebentar, gumamnya. Tatapannya berhenti pada sebuah mobil hitam besar, berkilau tapi tampak lama tak digunakan. Ia berjalan mendekat, tangannya bergetar. "Cuma sebentar, aku janji," katanya pada dirinya sendiri. Bagasi mobil itu ternyata tidak terkunci. Tanpa berpikir panjang, ia membuka perlahan, masuk ke dalamnya, dan menutupnya pelan. Aroma kulit mobil memenuhi hidungnya, begitu hangat dan nyaman dibandingkan udara malam di luar. Ia memeluk tas lusuhnya, tubuhnya menggigil, lalu tertidur. Miku tak tahu, mobil itu bukan milik orang sembarangan. Itu mobil Leon Arkanata, CEO muda dan terkenal dingin dari perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi. Leon dikenal disiplin, jarang bicara, dan sama sekali tidak ramah pada orang asing. Malam itu, setelah rapat panjang dan melelahkan, Leon berjalan menuju mobilnya dengan langkah tegas. Ia membuka bagasi untuk menyimpan dokumen, tapi sesuatu di dalam sana membuatnya berhenti. Ada seorang gadis terlelap di sana, dengan rambut acak-acakan, wajah kotor, tapi terlihat damai. Ia memeluk tas seperti anak kecil memeluk boneka. Leon menatapnya lama tanpa berkata apa-apa. Biasanya, ia akan langsung memanggil satpam, tapi kali ini entah kenapa langkahnya tertahan. Ia menutup bagasi perlahan, masuk ke mobil, dan menyalakan mesin. "Kau berani sekali tidur di mobilku," katanya lirih sambil menatap kaca spion. Namun ada senyum samar di sudut bibirnya. Malam itu Leon memutuskan tidak membangunkan gadis itu. Ia membawanya pulang. Rumah Leon berada di kawasan elit di pinggiran kota. Ia memarkir mobil di garasi, lalu membuka bagasi perlahan. Gadis itu masih tertidur. Leon berjongkok, memperhatikan wajahnya dari dekat. Ada sesuatu yang membuatnya tak tega membangunkan. Tapi akhirnya ia menyentuh bahu gadis itu pelan. "Hei, bangun." Miku menggeliat pelan. 5 menit lagi, katanya setengah sadar. Leon mengangkat alis. "Kau di bagasi mobil orang asing dan masih bisa minta 5 menit? Miku langsung membuka mata lebar-lebar. Ia menatap pria itu, tinggi, tampan, dengan jas rapi dan ekspresi yang sulit ditebak. Aku bisa jelaskan," serunya panik. "Aku tidak mencuri apapun. Aku kedinginan. Aku cuma ingin tidur sebentar. Maaf, tolong jangan panggil polisi." Leon menatapnya tanpa bicara, lalu menghela napas. "Keluar dari mobilku," katanya datar. Miku menuruni bagasi dengan cepat, berdiri kikuk di harapannya. "Aku benar-benar minta maaf." "Kau lapar?" "Apa?" "Kau lapar," ulang Leon kali ini lebih tegas. Miku menunduk, bibirnya gemetar. "Sedikit." "Masuk." "Tapi, masuk." Suaranya berat dan tak bisa dibantah. Miku pun menuruti. Di dalam rumah, Miku merasa seperti berada di dunia lain. Lantai marmer bersih, lampu hangat, aroma kopi mengisi udara. Leon berjalan ke dapur, menyiapkan semangkuk sup dan segelas air. Ia meletakkannya di depan gadis itu. "Makan." Miku menatapnya ragu, tapi aroma sup membuat perutnya berontak. Ia mengambil sendok perlahan, meniup, lalu menyuap. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Leon memperhatikan diam-diam, lalu berkata pelan, "Aku tidak akan melaporkanmu. Tapi kalau kau tidak punya tempat tinggal, setidaknya bekerja saja di sini untuk sementara." Miku terkejut. "Apa? Aku?" "Ya. Pembantuku baru berhenti. Anggap saja ini sementara sampai kau bisa berdiri sendiri." "Kenapa kau baik padaku?" Leon tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap garis itu lama lalu berkata pelan, "Entah, mungkin karena kau terlalu jujur." Hari-hari berikutnya Miku mulai bekerja di rumah Leon. Ia rajin dan tidak banyak bicara. Ia selalu bangun paling pagi, membersihkan rumah, menyiapkan kopi dan terkadang berani tersenyum sekecil saat melihat Leon bekerja keras di ruang kerjanya. Leon yang biasanya tidak suka diganggu, entah kenapa tidak pernah merasa terganggu oleh kehadirannya. Bahkan, diam-diam ia menunggu suara langkah lembut Miku setiap pagi. Suatu hari Leon melihat Miku berdiri di taman belakang memandangi bunga yang baru mekar. Ia tertawa kecil sendiri karena seekor kupu-kupu hinggap di rambutnya. Leon tanpa sadar tersenyum melihatnya. Tapi dari balik jendela,
Seseorang lain juga memperhatikan mereka. Raina, sekretaris pribadi Leon, yang sudah lama menyukai bosnya, menatap dengan wajah kesal. Seorang tuna Homes di rumah CEO, menarik, katanya dingin. Beberapa hari kemudian, saat Leon keluar untuk rapat, Raina datang ke rumah membawa dokumen. Ia sengaja menemui Miku. "Kau pikir siapa dirimu?" ucapnya sinis. "Hanya karena Leon membiarkanmu di sini bukan berarti kau pantas di dekatnya." Miku menunduk, menahan perasaan. "Aku cuma ingin bekerja, bukan apa-apa." "Oh ya? Aku akan pastikan kau keluar dari rumah ini sebelum kau bikin masalah." Saat Raina pergi, Miku hanya bisa duduk diam, menatap lantai dengan mata berkaca-kaca. Tapi tanpa ia tahu, Leon mendengar semuanya dari tangga atas. Malamnya Leon memanggil Miku. "Raina datang hari ini?" Miku ragu menjawab. "Iya, dia cuma bilang sesuatu." "Dia bicara kasar padamu?" Miku menatapnya dengan takut. "Aku tidak mau menimbulkan masalah. Aku akan pergi kalau kau mau." Leon menatapnya tajam. "Tidak, kau tidak akan pergi. Ini rumahku dan aku yang menentukan siapa tinggal di sini." Miku membeku. Ia tak tahu kenapa kata-kata itu membuat dadanya hangat. Malam itu hujan deras turun, listrik rumah sempat padam. Miku menyalakan kandelin di ruang tamu, memeluk lututnya. Leon datang membawa selimut dan meletakkannya di bahunya. "Kau takut petir?" tanyanya Belan. "Sedikit," jawab Miku dengan jujur. "Dulu waktu kecil aku biasa sembunyi di bawah meja setiap kali hujan." Leon tersenyum samar lalu duduk di sampingnya. "Sekarang kau tidak perlu sembunyi." Miku menatapnya. Wajah Leon terlihat lembut dalam cahaya kandelin. Ia tidak pernah melihat sisi itu sebelumnya. "Kenapa kau begitu baik?" bisiknya. Leon menatapnya lama lalu jawab, "Karena setiap kali melihatmu, aku juga merasa aku pernah seburuk itu. Sendirian, tanpa arah. Tapi kau masih bisa tersenyum." Hening sejenak, hanya suara hujan dan jantung yang berdetak. "Leon," bisik Miku. Tapi sebelum ia sempat melanjutkan, listrik kembali menyala dan suasana berubah canggung. Namun sejak malam itu, hubungan mereka tak lagi sama. Leon mulai sering tersenyum kecil, Miku tak lagi menunduk setiap kali bicara. Mereka mulai terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Sampai suatu hari, Raina menyebarkan foto Leon dan Miku yang diambil diam-diam ke media. "CEO muda kedapatan hidup bersama wanita misterius." Begitu judul beritanya. Berita itu menyebar cepat, Leon pulang dengan wajah dingin, dan Miku langsung mendekatinya dengan panik. "Aku minta maaf, aku penyebab semua ini. Aku akan pergi sekarang juga." Leon menahan tangannya. "Jangan bodoh, kau tidak salah. Tapi reputasimu." "Reputasiku tidak lebih penting dari kebenaran." "Kebenaran apa?" tanya Miku gemetar. Leon menatapnya dalam lalu berkata pelan, "Bahwa aku mencintaimu." Miku terdiam. Air matanya menetes begitu saja. "Aku? Tapi aku cuma gadis yang kau temukan di bagasi mobilmu." Leon tersenyum kecil. "Dan aku pria bodoh yang bersyukur karena hari itu kau memilih mobilku." Miku tertawa di sela air matanya. Leon menggenggam tangannya lalu menatapnya dengan ketulusan yang jarang ia tunjukkan pada siapapun. "Tinggallah di sini, bukan karena aku kasihan, tapi karena aku ingin kau di sini." "Kau yakin?" "Aku yakin." Hari itu Leon mengumumkan pada media bahwa wanita itu bukan siapa-siapa selain seseorang yang membuatnya kembali percaya pada hidup. Dunia mungkin tidak mengerti, tapi ia tak peduli. Di bawah cahaya sore yang lembut, di taman belakang rumah besar itu, Miku berdiri di samping Leon memegang tangan pria yang dulu hanya tampak seperti batu dingin tanpa perasaan. "Kalau aku tidak tidur di bagasimu waktu itu, mungkin aku masih di jalanan. Kalau kau tidak tidur di sana, mungkin aku tidak tahu rasanya dicintai dengan cara paling jujur." Miku menatapnya lalu tertawa kecil. "Jadi, kau jatuh cinta karena aku tidur di bagasi mobilmu?" Leon mengangguk dan menatapnya dengan lembut. "Ya, karena hanya gadis aneh itulah yang bisa membuat aku hidup lagi."